Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film The Maze Runner yang rilis pertama kali pada tahun 2014. Film ini menceritakan sekelompok orang yang terjebak di dalam sebuah labirin yang sangat besar, dan mereka pun mencoba mencari jalan keluar dari labirin itu. Skin diawali dengan seorang pria yang sedang berada di dalam sebuah lift. Pria itu adalah Thomas. Thomas di sini tampak sangat cemas dan serta takut. Di saat lift sudah berhenti bergerak, tiba-tiba terbukalah atap dari lift itu. Dan di sini banyak sekali orang yang melihat ke arah Thomas. Thomas yang terdiam langsung diangkat dari lift oleh pria yang bernama Gelly. Thomas yang bingung pun mencoba berlari dari kerumunan mereka dengan kencang hingga terjatuh. Kemudian Thomas pun melihat tembok yang sangat besar mengelilingi sekitarnya. Dan film pun dimulai. Film diawali dengan dimasukkannya Thomas ke dalam sebuah lubang yang disel menggunakan kayu. Kemudian datanglah seorang pria yang bernama Albi, yang mana dia adalah pemimpin kelompok itu. Albi pun menanyakan kepada Thomas, siapa namamu? Thomas yang tidak mengingatnya bertanya kenapa ini bisa terjadi. Albi berusaha menenangkannya dan menjawab, kita semua yang ada di sini pun awalnya tidak mengingat kita ini siapa. Itu adalah hal yang sangat normal dan kamu akan ingat setelah 2 hari di sini. Karena di sini Thomas belum mengingat namanya, jadi beberapa dari mereka memanggilnya dengan sebutan anak baru. Sedikit info di film ini, jika mereka akan mendapatkan orang baru selama 1 bulan sekali, beserta cadangan makanan yang dikirim langsung oleh mereka yang menaruh semua orang untuk berada di sini. Albi berusaha mengajak Thomas berkeliling, kemudian datanglah Newt, yang mana dia adalah wakil dari Albi. Newt memuji Thomas jika tadi ia berlari sangat cepat dan mungkin ia akan berbakat sebagai pelari. Di sini, pelari adalah seseorang yang berusaha menghafal semua jalur di labirin itu, yang akan berganti-ganti jalur setiap malamnya. Thomas yang sedang mengobrol dengan Chuck penasaran dengan apa yang ada di dalam labirin, yang dimana Thomas telah diwanti-wanti oleh Albi jangan sampai mendekati labirin. Thomas pun melihat ada 2 orang pria yang keluar dari labirin dan bertanya kepada Chuck mengapa mereka boleh ke labirin. Chuck pun menjawab karena mereka adalah seorang pelari yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam, tidak seperti kita. Thomas yang semakin penasaran mencoba melihat dari dekat dan langsung didorong oleh Gelly. Di sini semua penghuni labirin berkumpul untuk menenangkan Thomas yang mencoba mendekati labirin itu. Tiba-tiba labirin itu bergerak dan perlahan menutup, sekaligus menjawab rasa penasaran Thomas akan labirin itu. Singkat cerita, saat malam tiba, mereka sedang menyalakan api unggun seperti ada sebuah pesta. Di sana Gelly dan kelompok labirin lainnya sedang bersenang-senang bermain gulat. Gelly mengajak Thomas untuk bergulat sampai pada akhirnya Gelly menjatuhkan Thomas dengan kepala terlebih dahulu. Dan setelah itu, Thomas pun mengingat namanya yang sebelumnya ia hanya dipanggil dengan sebutan anak baru. Skin beralih di mana Albi mencoba membangunkan Thomas yang sedang tertidur. Ia mengajaknya untuk menulis nama di sebuah tembok labirin yang sangat besar. Thomas pun melihat beberapa nama ada yang dicoret dan Albi pun menjelaskan jika nama yang dicoret adalah mereka yang sudah gugur atau meninggal. Albi pun mencoba menyuruh Thomas untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba saat sedang mencari, ia bertemu dengan pelari yang bernama Ben. Ben tiba-tiba langsung menyerang Thomas dan berusaha membunuhnya. Singkat cerita, Thomas meminta bantuan dan kelompok Glade lainnya pun menolongnya. Di sini, Albi mencoba mengungkap apa yang terjadi. Saat ia mencoba mengangkat baju Ben, ternyata Ben sudah disengat oleh makhluk yang berada di luar labirin sana. Pantaslah, di sini Ben berubah menjadi sangat arogan. Mereka yang tidak mempunyai cara lain untuk mengobatinya memutuskan untuk mengeluarkan Ben ke dalam labirin itu. Jikalau dibiarkan di Glade, Ben akan berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya dan akan melukai penghuni yang lain. Paginya, Albi dan seorang pelari yang bernama Minho mencoba melacak keberadaan Ben ke dalam labirin itu. Namun, semua penghuni Glade sangat khawatir sebab sudah menjelang sore mereka tidak kunjung kembali ke Glade. Mereka hanya bisa menunggu harap-harap cemas di pintu labirin, karena jika turut mencari akan melanggar peraturan dan membahayakan nyawa. Saat pintu labirin akan tertutup, datanglah Minho yang mencoba menggendong Albi. Yang kelihatannya Albi pun tersengat dan tidak sadarkan diri. Namun pintu labirin semakin menutup. Keberadaan Minho masih jauh ke posisi labirin, karena ia memiliki beban yang tidak bisa membuatnya cepat.
Saat labirin akan benar-benar menutup, Thomas memutuskan masuk ke dalam labirin itu untuk menyusul Minho dengan sangat cepat, dengan alasan membantu menyelamatkan Minho. Sampai akhirnya pintu itu pun sepenuhnya menutup, hingga akhirnya mereka pun terjebak di dalamnya. Minho berkata kepada Thomas jika ia sudah bunuh diri, karena tidak ada yang selamat seorang pun jika bermalam di labirin ini. Minho dan Thomas pun mencoba membawa Albie untuk bersembunyi sebelum para makhluk labirin bermunculan. Di sini terjadi adu argumen antara Thomas dan Minho, karena Minho yang berusaha untuk meninggalkan Albie. Ia berkata dia hanya akan menjadi beban saja. Namun, Thomas di sini sangat yakin untuk tetap menolong Albie. Sampai akhirnya Minho pun luluh dan mencoba membantu Thomas mengikat Albie ke sebuah tanaman yang menjalar ke tembok labirin. Saat mereka mencoba menarik Albie ke atas, tiba-tiba Minho berlari dan melepaskan tali yang ia pegang karena melihat makhluk datang. Thomas di sini merasa lemah, sebab ia menahan beban Albie sendirian, yang berusaha ia tarik untuk disembunyikan di atas. Thomas yang sangat takut mencoba bersembunyi di dalam tumbuhan menjalar itu, sambil memegangi tali yang ia ikat kepada Albie. Thomas untuk pertama kalinya melihat makhluk yang sudah menyengat Ben beserta Albie. Makhluk itu adalah makhluk buatan, lebih jelasnya seperti robot laba-laba. Thomas di sini berusaha menahan tali Albie dengan mengikatnya kembali ke tumbuhan menjalar itu. Setelah mengikatnya, Thomas berusaha bersembunyi dari makhluk itu, namun makhluk itu mampu menemukannya. Terjadi scene kejar-kejaran yang menegangkan di sini. Thomas mencoba menghindari makhluk itu dengan berlari di tengah labirin yang bergerak. Singkat cerita, Thomas berhasil membunuh makhluk itu dengan menjebaknya ke sebuah labirin yang akan tertutup, hingga makhluk itu pun terjepit. Keesokan harinya, kelompok Glade yang harap-harap cemas menunggu kedatangan Albie, Minho beserta Thomas. Di saat kelompok Glade melihat Thomas, Minho, dan Albie yang berhasil selamat, mereka pun merasa itu adalah sebuah keajaiban dan langsung menyambut kedatangan Thomas beserta Minho. Chuck bertanya kepada Thomas, "Apa kau bertemu Griever?" Minho pun menyahut, tidak hanya bertemu, Thomas berhasil membunuhnya. Jadi, Griever itu adalah makhluk laba-laba yang sudah menyengat Ben beserta Albie. Kelompok Glade yang mendengarnya memberi pandangan kosong seakan-akan itu mustahil ke Thomas. Skin berpindah ke sebuah ruangan yang mana semua penghuni Glade berkumpul. Gelly yang memimpin acara di sini menjelaskan jika Thomas harus diberi hukuman karena ia tiba-tiba masuk ke dalam labirin itu, dan itu sangat jelas melanggar aturan. Penghuni lain yang mendengarnya tidak setuju akan usulan Gelly karena Thomas sudah menyelamatkan Albie. Minho pun angkat bicara di sini jika memang seharusnya Thomas tidak dihukum. Menurutnya, ia adalah orang pertama yang berhasil membunuh Griever dan menyelamatkan Albie. Minho pun ingin Thomas diangkat jadi pelari. Di tengah perbincangan, tiba-tiba di sini terdengar bunyi kencang dari dalam labirin, yang membuat mereka berusaha mendatangi sumber suara itu. Dan ternyata itu adalah suara dari lift yang mengirim mereka semua ke sini. Mereka kebingungan karena seharusnya lift itu mengirim 1 bulan sekali. New pun langsung membuka lift itu dan ternyata orang yang mereka kirim sesudah Thomas kali ini adalah seorang wanita. Dengan sebuah kertas di tangan wanita itu berisi tulisan jika ini adalah yang terakhir untuk selamanya. Jadi mereka tidak akan mengirimkan lagi orang-orang ke dalam labirin ini selamanya. Saat setengah sadar, wanita itu pun memanggil nama Thomas. Sontak, para penghuni Glade pun melihat ke arah Thomas. Mereka akhirnya membawa wanita itu ke dalam ruangan medis. Di sini tampak ada Albie yang sudah berubah menjadi seperti Ben. Thomas di sini mencoba untuk kembali ke dalam labirin, namun ditahan oleh Minho karena itu sangat berbahaya. Thomas di sini berkata kepada Minho jika tidak ada yang pernah membunuh Griever selama ini. Apa kamu tidak penasaran siapa yang jadi lawan kita? Singkat cerita, Minho pun mengumpulkan beberapa pelari dan menemui Thomas untuk langsung memasuki labirin dengan cepat. Tibalah mereka di sebuah lorong Griever terbunuh. Thomas mencoba menarik bagian dari Griever yang terhimpit labirin. Sampai akhirnya Minho melihat lampu yang berkedip-kedip di dalam daging Griever itu. Minho pun merasa aneh dengan alat ini dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke Glade karena beberapa jam lagi labirin akan menutup. Beberapa pelari pun di sini berkumpul di balai dewan, termasuk Newt yang mewakili posisi Albie. Gelly yang terlihat seperti tidak suka dengan Thomas mencoba menyudutkan Thomas jika ia harus dihukum. Newt pun di sini menyetujui pendapat Gelly jika Thomas pun dihukum dalam lubang tanpa makanan dalam semalaman dan mengangkat secara resmi Thomas menjadi seorang pelari. Gelly yang tampak kesal dengan keputusan Newt pun langsung keluar. Minho mencoba mengajak Thomas ke tempat rahasia seorang pelari.
Itu adalah salah satu tempat Minho mempetakan lajur labirin selama 3 tahun dan mencoba menghubungkan dengan alat yang mereka temui. Minho menjelaskan jika labirin memiliki 8 bentuk. Setiap malamnya labirin-labirin ini akan berubah mengikuti pola. Singkatnya, Minho mencoba mengajak Thomas untuk ke labirin bagian 7 karena ia yakin Griever yang mereka bunuh berasal dari sana dengan angka 7 di alat itu. Mereka berniat untuk mencari tahu apa yang dimaksud dari ini semua keesokan harinya. Namun tiba-tiba mereka disusuli oleh penghuni Glade lain dan memberitahu jika wanita itu sudah terbangun. Wanita itu menaiki sebuah menara dan melempar-lemparkan apa yang ia dapat dari atas ke bawah mengenai penghuni Glade lain. Wanita itu berhenti melempar barang saat Thomas berkata kepadanya jika ia adalah Thomas. Wanita itu terdiam dan mengizinkan Thomas untuk mendatangi wanita itu ke atas. Thomas menjelaskan kepada wanita itu seperti penjelasan Albie kepada Thomas, jika ia akan mengingat dirinya setelah 2 hari. Namun wanita itu menyebut Teresa dan ia ingat jika namanya Teresa. Sampai pada akhirnya wanita itu memberi Thomas 2 cairan dengan tulisan Wicked yang tiba-tiba ada di saku celana Teresa. Terlintas, Thomas pun langsung mengingat Albie dan langsung menyusulnya ke ruangan medik bersama Teresa. Thomas berasumsi jika itu adalah penawar Griever. Ia berusaha meyakinkan Newt yang berada di ruangan serupa untuk mencoba menyuntikannya ke dalam tubuh Albie. Newt pun setuju akan hal itu. Saat Thomas akan menyuntikannya, Albie di sini berontak. Teresa yang melihatnya langsung mengambil cairan di tangan Thomas dan menyuntikkan cairan itu ke Albie hingga membuatnya tenang karena penawar itu. Singkat cerita, Gally di sini mencoba mendatangi Thomas untuk membawanya ke sebuah lubang karena hari ini mulai terbenam. Singkat cerita, saat Thomas sudah berada di dalam lubang sendirian, datanglah Chuck yang membawa minuman serta makanan kepada Thomas. Di sini Chuck menitipkan ukiran patung yang ia buat untuk orang tuanya kepada Thomas. Chuck berkata, jika Thomas selamat, berikan ini kepada orang tuaku. Thomas yang mendengarnya menolak hal itu dan meyakinkan Chuck untuk memberikannya sendiri. Karena ia yakin kita akan keluar dari tempat ini bersama-sama. Singkat cerita, pagi pun tiba. Thomas yang sudah keluar dari lubang pun langsung bersiap untuk sebuah pencarian ke dalam labirin bersama Minho. Mereka pun melewati beberapa bagian labirin. Di sini mereka bertujuan untuk mendatangi blok nomor 7, sesuai dengan alat Griever yang mereka pegang. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, mereka berjalan di sebuah tempat dengan besi-besi menjulang. Minho menyebutnya itu mata pisau. Tiba-tiba, alat dari bagian tubuh Griever pun berbunyi. Di sini, Thomas langsung membawanya dan berjalan berdasarkan suara yang dikeluarkan dari alat itu. Thomas terus berjalan sesuai tanda yang alat itu bunyikan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang buntu. Alat ini memang seperti terkoneksi dengan tempat ini. Secara tiba-tiba, tembok yang tadinya buntu pun kemudian terbuka. Saat mereka memasukinya, keluarlah laser dari tempat itu dengan diiringi suara dari labirin. Dan tiba-tiba, semua labirin pun sekarang bergerak. Minho serta Thomas pun langsung berusaha berlari. Tempat mata pisau yang Minho sebut pun menutup layaknya pintu. Minho pun terus memimpin jalan sampai dari mereka beberapa kali akan tertindih dari pergantian labirin itu. Singkat cerita, mereka berhasil kembali ke Glade dan disambut oleh beberapa penghuni Glade. Seperti biasa, Gally yang tampak tidak menyukai Thomas, di sini mencoba menyudutkan Thomas jika dia hanya membawa petakas. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Teresa menemui mereka dan berkata jika Albie sudah tersadar. Mereka pun langsung menemui Albie. Thomas pun berkata jika ia menemukan jalan keluar untuk mereka melarikan diri. Albie yang tidak biasanya di sini tampak murung dan sedih, dan Albie pun berkata kepada Thomas jika ia sudah mengingat semuanya. Jika Thomas adalah bagian dari mereka. Di saat sedang berbincang, penghuni Glade lain pun berteriak panik di luar sana. Sebab hari akan gelap, tapi pintu labirin pun tidak kunjung tertutup. Dan pintu-pintu labirin yang lain pun ikut terbuka. Mereka melihat Griever bermunculan dari labirin dan Thomas menyuruh Chuck untuk pergi ke balai dewan dan menyuruh untuk memberitahu penghuni Glade yang lain agar berkumpul di sana. Griever memangsa beberapa dari mereka, sedangkan Thomas dan beberapa yang lain menjemput Albie di ruangan medis dan berusaha membawa Albie ke balai dewan untuk berkumpul dengan yang lainnya. Di sini Griever mencoba mengejar mereka. Chuck mencoba mengarahkan mereka dari luar pintu. Pintu pun akhirnya mereka tutup. Tetapi Griever masih berada di atas mereka tempat berlindung.
dengan beberapa dari Griever mencoba menobrak pintu. Namun tiba-tiba satu Griever mencoba membolongi atap balai ini dan mencoba menarik Chuck yang berada di dalamnya. Namun Thomas menahannya dan Albie pun langsung berusaha memotong bagian dari Griever ini sampai terlepas. Tiba-tiba saat lengah, Albie pun langsung ditarik Griever. Namun teman-temannya tidak mampu menyelamatkan Albie. Saat kondisi sunyi, Gally langsung memukul Thomas dan menyalahkan semuanya kepada Thomas, karena ia tahu jika Teresa dan Thomas adalah bagian dari mereka. Thomas yang merasa bersalah memutuskan untuk menyengat dirinya sendiri dengan bagian yang sudah Albie potong tadi. Hingga akhirnya Thomas pun jatuh pingsan. Di dalam sebuah mimpi, Thomas melihat Teresa dan ia melihat aktivitasnya sebelum masuk ke labirin ini. Thomas yang tersadar berada di sebuah lubang bersama Teresa, dan Newt, Minho beserta Chuck melihat mereka dari luar lubang. Newt menjelaskan jika Gally mengambil alih semuanya. Semua orang sudah menjadi pengikut Gally dan mempercayainya. Gally bilang Newt punya pilihan dengan bergabung bersamanya atau ikut diusir saat matahari terbenam bersamamu, yaitu Thomas. Thomas berkata yang sebenarnya jika Gally ada benarnya. Thomas adalah bagian dari sini, ia menaruh mereka semua di labirin dengan Teresa. Namun Newt membantah jika itu tidak masalah. Yang terpenting siapa kita sekarang, dan mereka pun akhirnya membuat sedikit rencana untuk melewati Gally. Skin berganti dengan Gally yang mencoret nama Albie di sebuah dinding, dan di bawahnya Teresa beserta Thomas ke depan pintu labirin, dengan tujuan mengikatnya untuk sebuah penawaran. Namun saat Gally menyuruh untuk mengangkat Thomas, tiba-tiba Thomas menjalankan skenario bersama yang lainnya dengan balik melawan Gally. Gally di sini merasa terkesan dan mencoba membuat kelompoknya percaya dan tidak ikut dengan Thomas. Namun di sini Gally tetap teguh untuk diam di Glade, dan Thomas dan yang lainnya pun mencoba berlari ke tempat yang ia temukan bersama Minho untuk keluar. Mereka melewati beberapa blok hingga akhirnya mereka melihat Griever dan langsung melawannya bersama-sama. Teresa dan Chuck pun mencoba membuka pintu itu, sedangkan Thomas dan yang lainnya pun mencoba menghalau Griever. Hingga akhirnya mereka berhasil membuka pintu itu dan beberapa dari Griever tertindih oleh blok-blok labirin. Di sini situasi sangat sunyi. Teresa mencoba membuka pintu dan berjalan mencari jalan keluar, sampai akhirnya mereka menemukan pintu dengan tulisan exit. Thomas langsung berusaha membukanya dan melihat beberapa mayat pekerja di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan di mana Thomas dulu bekerja. Terlihat situasi sangat buruk. Thomas pun kemudian mengklik suatu tombol dan keluarlah tayangan seorang wanita yang mana itu adalah orang yang sudah membuat perusahaan itu dan menaruh mereka di sini dengan tujuan mencoba melakukan uji coba untuk membuat vaksin. Dan ia berkata jika ujian mereka belum selesai, bahwa ini baru dimulai. Dengan akhir si wanita itu pun menembakkan pistol ke arah kepalanya. Thomas pun melihat jasad dari wanita itu. Tiba-tiba terbukalah pintu dan saat mereka akan pergi, muncullah Gally yang menyusul mereka dengan membawa pistol di tangannya. Sambil menangis, Gally berkata jika mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Gally pun mencoba menembak Thomas dan Minho melakukan ancang-ancang untuk melempar tombak yang ia bawa ke arah Gally. Namun, Minho kurang cepat dan Gally pun berhasil menembakkan peluru yang mengenai Chuck. Thomas di sini melihat Chuck dan tak kuasa menahan kesedihannya. Chuck mencoba memberikan ukiran patung yang ia punya ke Thomas sambil berkata terima kasih, sebelum akhirnya ia tewas. Thomas dan yang lainnya pun menangis akan hal itu. Tiba-tiba datanglah orang-orang berseragam dan membawa mereka langsung keluar menaiki helikopter. Sampai akhirnya mereka melihat labirin itu dari atas helikopter. Tiba-tiba wanita yang tadi bunuh diri ternyata itu hanyalah sebuah skenario dan berkata kepada timnya jika kita siap memulai tahap kedua dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Film yang benar-benar sangat apik dalam beberapa adegan menegangkan membuat kita sebagai penonton betah berlama-lama menonton film ini. Setelah Maze Runner 2014, The Maze Runner pun kembali rilis pada tahun 2015 dan 2018, yang alur ceritanya sambungan dari serial pertama, yang jelas-jelas tidak akan mengecewakan penonton. Nah, jadi itulah alur cerita dari film The Maze Runner yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.